Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ningtyas. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan dan model dalam konseling. Adapun pendekatan dalam konseling, yang pertama ada pendekatan behavioral. Pendekatan behavioral atau perilaku adalah penerapan aneka ragam teknik dan prosedur yang berakar pada berbagai teori belajar. Pendekatan behavioral tidak menguraikan asumsi-asumsi filosofis tertentu tentang manusia secara langsung. Setiap orang dipandang memiliki kecenderungan positif dan negatif yang sama. Manusia pada dasarnya dibentuk dan ditentukan oleh lingkungan sosial dan budayanya. Dalam kegiatan konseling behavioral, tidak ada satu teknik konseling pun yang selalu harus digunakan. Akan tetapi, teknik yang dirasa kurang baik dieliminasi dan diganti dengan teknik yang baru. Berikut adalah beberapa teknik konseling behavioral. Yang pertama ada desensitisasi sistematik atau systematic desensitization. Teknik desensitasi sistematik bermaksud mengajarkan klien untuk memberikan respon yang tidak konsisten dengan kecemasan yang dialami oleh klien. Yang kedua, ada assertive training. Dalam assertive training, konselor berusaha memberikan keberanian kepada klien dalam mengatasi kesulitan terhadap orang lain. Kemudian, yang ketiga, aversion theory. Teknik ini bertujuan untuk menghukum perilaku yang negatif dan memperkuat perilaku positif. Yang keempat, ada homework, yaitu suatu latihan rumah bagi klien yang kurang mampu menyesuaikan diri terhadap situasi tertentu. Yang kedua, yaitu pendekatan psikoanalitik. Menurut pandangan psikoanalitik, struktur kepribadian terdiri dari 3 sistem. Yang pertama ada ID, yang kedua ada IG, dan super ego. Ada 5 teknik dasar dari konseling psikoanalisis, yaitu A. Asosiasi bebas, yaitu klien diupayakan untuk menjernihkan atau menikis alam pikirannya dari alam pengalaman dan pemikiran sehari-hari sekarang ini, sehingga klien untuk mengungkapkan pengalaman masa lalunya. Jadi klien lebih mudah untuk mengungkapkan masa lalunya gitu. Yang B ada interpretasi, adalah teknik yang digunakan oleh konselor untuk menganalisis asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan transferensi. Yang C adalah analisis mimpi, yaitu suatu teknik untuk membuka hal-hal yang tidak disadari dan memberi kesempatan klien untuk meneliti lagi masalah-masalah yang belum terpecahkan. Kemudian yang D ada analisis transferensi. Analisis transferensi adalah teknik yang utama dalam psikoanalisis, sebab mendorong klien untuk menghidupkan kembali masa lampaunya dalam terapi. Yang ketiga, pendekatan eksistensial humanistik. Psikologi eksistensial humanistik berfokus pada kondisi manusia. Pendekatan ini terutama adalah suatu sikap yang menekankan pada pemahaman atas manusia, alih-alih suatu sistem, teknik-teknik yang digunakan untuk mempengaruhi klien. Tidak seperti kebanyakan pendekatan terapi, pendekatan eksistensial humanistik tidak memiliki teknik-teknik yang ditentukan secara ketat. Teknik konseling yang dikembangkan oleh konselor eksistensial humanistik hanya sedikit. Konselor eksistensial humanistik bisa meminjam teknik-teknik dari model lain. Dalam konseling ini, diagnosis, pengetesan, dan pengukuran eksternal tidak dipandang penting. Dengan demikian, konseling model ini bisa menjadi sangat konfrontatif. Berikut ini adalah dalil-dalil yang mendasari praktek terapi eksistensial humanistik yang dikembangkan dari suatu survei atas karya-karya penulis psikologi eksistensial. Dalil yang pertama ada kesadaran diri. Dalil yang kedua, kebebasan dan tanggung jawab. Dalil yang ketiga, keterpusatan dan kebutuhan akan orang lain. Dalil yang keempat, pencarian makna. Dan dalil yang kelima, kecemasan sebagai syarat hidup. Dalil yang keenam, kesadaran atas kematian dan non-ada. Dalil yang ketujuh adalah perjuangan untuk aktualisasi diri. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Aslinda. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ayu Ningtyas. 4.
pendekatan client center. Terapi model ini dikembangkan pertama kali oleh Carl Rogers dengan sebutan client center therapy, Meador dan Rogers tahun 1973, yaitu suatu metode perawatan psikis yang dilakukan dengan cara berdialog antar dengan konseling agar tercapai gambaran yang serasi antara ideal self dan actual self. Tahapan dalam konseling terapi client center, yaitu yang pertama, klien datang kepada konselor atas kemauan sendiri. Yang kedua, situasi konseling sejak awal harus menjadi tujuan klien. Yang ketiga, konselor memberanikan klien agar mampu mengemukakan perasaannya. Yang keempat, konselor menerima perasaan klien serta memahaminya. Yang kelima, klien menentukan pilihan sikap dan tindakan. 6. Klien merealisasikan pilihannya. Yang kelima, pendekatan Gestalt. Pendekatan Gestalt dikembangkan oleh Frederick Esper tahun 1894 sampai 1970 yang didasari oleh 4 aliran, yakni psikoanalisis, fenomenologis, eksistensialisme, serta psikologi Gestalt. Terapi Gestalt adalah lebih dari sekedar sekumpulan teknik atau permainan-permainan. Levitsky dan Peirce tahun 1970 menyajikan suatu uraian ringkasan tentang sejumlah permainan yang biasa digunakan dalam terapi Gestalt. Yang pertama, permainan dialog, yaitu dialog antar dua kecenderungan yang berlawanan memiliki sasaran meningkatkan taraf integrasi. Selanjutnya, bermain proyeksi. Terapis meminta klien untuk mencobakan pertanyaan-pertanyaan tertentu yang ditujukan kepada orang lain dalam kelompok. Selanjutnya, teknik pembalikan, yaitu klien secara intens merasakan sisi yang diingkarinya dan lambat laun dapat mengintegrasikan sisi tersebut ke dalam kepribadiannya. Selanjutnya, permainan ulangan, yaitu permainan pengulangan yang dilakukan satu sama lain dalam upaya meningkatkan kesadaran atas pengulangan yang dilakukan oleh mereka. Selanjutnya, permainan melebih-lebihkan. Permainan ini berhubungan dengan konsep peningkatan kesadaran atas tanda-tanda dan isyarat halus yang dikirimkan oleh seseorang melalui simbol nonverbal. Selanjutnya, teknik yang digunakan pada saat klien menunjuk pada perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan dan ingin dihindari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Dwi Nurdianti. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Nur Azlinda yang sebelumnya, yaitu pendekatan yang selanjutnya ada pendekatan rasional emotif terapi atau yang disingkat dengan RET. Pendekatan ini dikembangkan oleh seorang eksistensialis, Albert Ellis, pada tahun 1965. Sebagaimana yang diketahui bahwa aliran ini dilatar belakangi oleh filsafat eksistensialisme yang berusaha untuk memahami manusia sebagaimana adanya. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan klien yang irasional menjadi rasional, sehingga ia bisa mengembangkan diri dan mencapai realisasi diri yang optimal, menghilangkan gangguan emosional yang bisa merusak diri seperti rasa benci, takut, rasa bersalah, cemas, was-was, dan rasa marah sebagai akibat berpikir yang irasional, dan melatih serta mendidik klien agar bisa menghadapi kenyataan hidup secara rasional dan membangkitkan kepercayaan diri, nilai-nilai, dan kemampuan dirinya. Selanjutnya, ada beberapa teknik konseling rasional emotif terapi yang bisa kita ikuti, yaitu teknik untuk berusaha
menghilangkan gangguan emosional yang bisa merusak diri, yaitu diantaranya ada assertive training, yaitu melatih dan membiasakan klien terus-menerus menyesuaikan diri dengan perilaku tertentu yang diinginkan. Yang selanjutnya ada sosiodrama. Sosiodrama di sini yaitu semacam sandiwara pendek mengenai kehidupan sosial ataupun kehidupan sehari-hari. Kemudian ada self-modeling. Self-modeling ini bertujuan untuk menghilangkan perilaku tertentu. Yang selanjutnya ada social modeling, yaitu membentuk perilaku baru melalui model sosial dengan cara imitasi dan observasi. Kemudian teknik yang selanjutnya ada teknik reinforcement, yaitu memberi reward atau memperkuatnya terhadap perilaku sosial atau perilaku rasional. Kemudian ada desensitisasi sistematik. Kemudian ada relaxation, self-control, diskusi, simulasi, homework assignment, dan yang terakhir ada bibliografi. Nah, selanjutnya ada pendekatan realitas. Pendiri dari pendekatan realitas ini adalah William Glasser, di mana pendekatan realitas merupakan suatu bentuk pengubahan perilaku karena dalam penerapan institusionalnya merupakan tipe pengondisian operan yang tidak ketat. Tujuan umum konseling realitas adalah membimbing konseli ke arah mempelajari perilaku yang realitas atau realistis dan bertanggung jawab, serta mengembangkan identitas keberhasilan. Tugas utama dari konselor dalam konseling ini adalah melibatkan diri dengan konseli dan mendorong konseli untuk menghadapi kenyataan. Selain itu, untuk membuat pertimbangan nilai mengenai perilakunya sekarang. Setelah konseli menetapkan perubahan-perubahan spesifik yang diinginkannya, rencana-rencana dibuat dan hasilnya akan dievaluasi. Dalam membantu klien untuk menciptakan identitas keberhasilan, kita bisa menggunakan beberapa teknik. Di antaranya, kita bisa terlibat dalam permainan peran dengan klien. Kita bisa menggunakan humor, mengonfrontasikan klien, dan menolak dalih apapun. Selain itu, kita bisa membantu klien dalam merumuskan rencana-rencana yang spesifik bagi kehidupannya. Kemudian, kita bisa bertindak sebagai model dan guru. Kemudian, memasang batas-batas dan menyusun situasi terapi. Dan yang terakhir, ada melibatkan diri dengan klien dalam upaya mencari kehidupan yang lebih efektif. Kemudian, pendekatan yang terakhir ada pendekatan analisis transaksional, di mana pendekatan ini dikembangkan oleh Eric Berne yang berlandaskan pada suatu teori kepribadian yang berkenaan dengan analisis struktural dan transaksional. Teori ini menyajikan suatu kerangka bagi analisis terhadap kedudukan ego yang terpisah, yaitu orang tua, orang dewasa, dan anak-anak. Pendekatan ini merupakan psikoterapi transaksional yang dapat digunakan dalam konseling individual, namun lebih cocoknya digunakan dalam konseling kelompok. Tujuan dasar analisis transaksional adalah membantu klien dalam membuat putusan-putusan baru yang menyangkut tingkah lakunya sekarang dan arah hidupnya. Kemudian, sasarannya adalah mendorong klien agar menyadari bahwa kebebasan dirinya dalam memilih telah dibatasi oleh putusan-putusan dini mengenai posisi hidupnya dan oleh permainan yang manipulatif. Kemudian, di dalam analisis transaksional ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada analisis struktural, di mana analisis struktural merupakan suatu alat yang bisa membantu klien agar menjadi sadar atas isi dan fungsi ego orang tua, orang dewasa, dan ego anaknya. Kemudian yang kedua ada permainan peran. Dalam terapi kelompok, situasi-situasi permainan peran bisa melibatkan para anggota lain. Seorang anggota kelompok memainkan peran sebagai perwakilan ego yang menjadi sumber masalah bagi orang lain. Yang selanjutnya ada percontohan keluarga, di mana klien diminta untuk membayangkan suatu adegan yang melibatkan sebanyak mungkin orang yang berperan pada masa lampau, termasuk dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir ada analisis skenario, di mana pembuatan skenario ini terjadi secara nonverbal pada masa kanak-kanak melalui pesan-pesan dari orang tua.
Baiklah teman-teman, mungkin hanya sampai di sini saja penjelasan dari kami. Salah dan silap kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.